Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yohanes Satu Pasau. Keseharian saya sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BPSDMD Provinsi Papua Barat. Izinkan saya kali ini untuk menyampaikan strategi pembelajaran terkait dengan agenda 3 pada Latsar CPNS golongan 3 dan golongan 2 dengan menggunakan metode distance learning. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, latar belakang dari materi khususnya yang ada di agenda 3 ini, yang pertama, kita tahu bersama bahwa pemerintah sudah menetapkan nilai-nilai dasar core values, yaitu berakhlak, sebagai dasar penguatan budaya kerja di instansi untuk mendukung pencapaian kerja individu dan instansi. Latihan dasar CPNS sebagai latihan terintegrasi bagi CPNS dengan bertujuan untuk menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak yang profesional dan berkarakter. Kemudian yang kedua, pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan strategi yang inovatif, yang terintegrasi, sehingga diharapkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan serta membuat menjadi kebiasaan, habituasi, dan merasakan manfaatnya dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Tujuan dari pembelajaran agenda 3 yang pertama, untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan untuk pengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN. Fokus pada agenda 3, kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan 2 mata pelatihan, yaitu 1. Manajemen ASN, dan yang kedua Smart ASN. Dari materi manajemen ASN, kita akan membahas konsep dan kebijakan secara spesifik, dan diharapkan teman-teman CPNS bisa memahami dan menjelaskan dari 3 materi pokok, yaitu 1. Menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. Yang kedua, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN itu sendiri. Modul yang kedua yaitu Smart ASN. Materi Smart ASN ini kita akan membahas konsep dan kebijakan secara spesifik, dan diharapkan teman-teman ASN bisa memahami dan menjelaskan dari 3 materi pokok, yaitu 1.
literasi digital. Pemahaman terkait konsep literasi digital seperti percepatan transportasi digital. Yang kedua, pilar literasi digital. Yang ketiga, implementasi implikasi literasi digital terkait dengan membanjirnya konten-konten negatif yang sangat tidak kita inginkan sebagai ASN yang profesional berkarakter. Kita bisa berpartisipasi dengan menyebarkan konten-konten yang positif, sehingga konten-konten yang negatif tadi bisa tertutupi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di tengah-tengah penjelasan tentang agenda 3 ini, izinkan saya untuk menyampaikan strategi pembelajaran agenda 3 melalui rancang bangun pembelajaran mata pelatihan. Di dalam rancang bangun mata pelatihan ada indikator hasil belajar, ada materi pokok, submateri pokok, metode, alat bantu, estimasi, dan referensi. Indikator pertama, peserta dapat menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik aparatur sipil negara. Materi pokoknya kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik aparatur sipil negara. Kemudian ada beberapa metode yang akan digunakan. Yang pertama, mengamati berdasarkan pengalaman. Yang kedua, ada diskusi. Kemudian yang berikut, expository atau paparan dari fasilitator. Kemudian metode pembelajaran atau ceramah. Yang berikut, metode pengajaran membuat resume. Yang kedua, materi pokok yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Adapun metode yang digunakan adalah sama dengan materi pokok 1 tadi, mengamati berdasarkan pengalaman, diskusi, studi kelompok, paparan, kemudian kita putarkan video-video pendek, mengamati film itu, dan kemudian yang terakhir menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita tadi. Yang ketiga, sistem pengelolaan aparatur sipil negara. Submateri dari pengelolaan aparatur sipil negara adalah manajemen PNS, manajemen P3K, mengembangkan aparatur sipil negara yang profesional dan bermartabat, dan sistem informasi aparatur negara. Metode yang digunakan mengamati, diskusi, studi kasus, menelaah, menyimak video-video pendek yang diputarkan, dan kemudian menyimpulkan. Dari rancang bangun tadi, saya mencoba membuat rencana pembelajaran yang biasa kita singkat ARP atau rencana pembelajaran. Materi pokoknya kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik aparatur sipil negara. Kemudian submaterinya kedudukan aparatur sipil negara, peran aparatur sipil negara, hak dan kewajiban, kode etik, kode perilaku aparatur itu sendiri. Kemudian yang kedua, konsep sistem merit.
submaterinya konsep sistem merit dalam pengelolaan, perbedaan sistem merit dengan spoil system, pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara, dan kelembagaan dan jaminan sistem merit. Kemudian yang ketiga, sistem pengelolaan aparatur sipil negara. Subpokoknya yaitu manajemen pegawai negeri sipil, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang biasa kita singkat PI3K, mengembangkan aparatur sipil negara menjadi aparatur yang profesional dan bermartabat. Dan yang berikut, sistem informasi aparatur sipil negara. Kegiatan belajar ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam isi pendahuluan ini, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri dan menyapa peserta. Ini dimaksudkan agar di dalam ruangan itu suasana bisa mencair. Tidak ada ketegangan antara peserta dengan fasilitator. Menyampaikan tujuan dan capaian hasil pembelajaran, kemudian memberikan pertanyaan terkait tugas dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara. Metode yang kita gunakan yaitu metode ekspositori dan kemudian metode tanya jawab. Kemudian setelah kita melakukan perkenalan, selanjutnya penyajian materi. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk merenungkan harapan mereka terkait perannya sebagai ASN. Menugaskan peserta untuk mengamati peristiwa yang pernah dialaminya terkait mutu layanan publik yang dilakukan PNS di berbagai instansi di daerahnya. Artinya kita tugaskan mereka untuk mengamat-amati apa sih yang dilakukan oleh seorang PNS di instansinya masing-masing. Yang berikut memaparkan materi modul sesuai bahan tayang yang sudah disiapkan di dalam kegiatan belajar satu ini, dan masih ada beberapa. Kemudian metode yang digunakan mengamati berdasarkan pengalaman. Yang kedua, kita lakukan diskusi dari hasil pengamatan, kemudian studi kasus, dan yang berikut kita putarkan video-video pendek, dan kemudian kita komunikasikan. Kemudian kegiatan 2 masih juga sama. Kita memberi kesempatan kepada peserta untuk merenungkan harapan mereka terkait perannya sebagai ASN. Kemudian metode yang kita gunakan masih metode yang sama. Mengamati berdasarkan pengalaman, diskusi, studi kasus, dan menayangkan video-video pendek, kemudian mengkomunikasikan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Di dalam akhir dari semua pembelajaran, kita melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi daya serap peserta melalui tes tertulis. Kemudian metode yang digunakan soal tes tertulis
dalam bentuk free atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai semua pembelajaran, kita lakukan evaluasi. Di dalam evaluasi ada materi dan submateri pokok. Materinya kedudukan peran, hak, dan kewajiban, kemudian subpokoknya kedudukan aparatur, peran aparatur, hak dan kewajiban, kode etik, kode perilaku, dan konsep sistem merit. Kemudian bentuk evaluasi yang dilakukan adalah pertanyaan lisan, partisipasi aktif dari diskusi selama pembelajaran berlangsung, presentasi hasil diskusi. Saya pikir ini singkat strategi pembelajaran yang saya sampaikan terkait dengan agenda 3 pada pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3. Terima kasih.